Kepada Bapak waktunya dipersilakan. Sekaligus kata penerimaan. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Desa Parit beserta Ketua PKK Desa Parit, yang saya hormati pemangku adat beserta anggotanya, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan yang sempat pada pagi hari ini, yang kami muliakan dan yang kami hormati dan kami banggakan, keluarga besar Bapak Nuzul Hasmi dan Ibu Lindawati, keluarga besar beserta rombongan dari Palembang. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammadin SAW beserta sahabat dan keluarganya, termasuk kita pengikutnya. Mudah-mudahan kita akan bermanfaat dan sepahatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan keluarga besar calon besan kami yang dari Palembang. Sekaligus mohon maaf apabila dalam penyambutan dan penerimaan iuran kurang baik yang kami laksanakan pada pagi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kami mencermati, mendengarkan kata-kata sambutan yang mewakili dari keluarga besar Bapak Nuzul Hasmi dan Ibu Lindawati, pada intinya pada hari ini beliau menepati janji yang telah disepakati bersama terdahulu, yaitu untuk mengantarkan anak tercinta yang bernama Ari Insan. Betul ya, Ari Insan ya? Iya, Ari Irsan bin Nuzul Hasmi untuk dinikahkan dengan anak kami yang bernama Firza Nopiandini binti Rabil RA. Sehubungan itu kami atas nama keluarga besar Adinda Rabil dan Adinda Risdiana dengan ini menerima Adinda Ari Irsan untuk dinikahkan, Ananda Ari Irsan untuk dinikahkan pada hari ini. Dan sehubungan itu juga seserahan dan bawaan yang dibawakan pada hari ini, dengan senang hati, dengan ikhlas kami menerima seluruhnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Seserahan yang berupa pakaian akan kami pakai, yang berupa makanan akan kami makan, yang berupa hiasan akan kami baca. Buah apel, buah kiwi, rasanya lezat dan manis sekali. Selamat datang wahai calon besan kami, semoga kita menjadi keluarga sejati. Tinggi sekali pohon jati, daunnya lebar jatuh di kolam. Kami merasa bahagia di hati menerima serah-serahan beraneka ragam. Bunyi gendang bertalu-talu. Asik. Banyak orang datang dari Sukajadi. Kalau kita semua sudah sepakat dan setuju, kita serahkan saja acara nikah dengan Pak P2 UKD Anida Sukriyadi. Sungai Musi, air besi, tempat orang mencari ikan. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada salah mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan mewakili dari Bapak Besar Kanda Ida Rakyatli RA. Acara kita break dulu sebentar. Kami persilakan barang-barang untuk dapat dibawa masuk. Kami persilakan. Jangan lupa senyum. Tahan. Satu, dua, tiga lagi. 1, 2, 3. tahan. Salam kasih yang kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Parit beserta Ibu Kades, para pemangku adat DPD dan semua lembaga-lembaga desa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
termasuk mata-mata kades yang pada kesempatan tidak hadir. Kemudian salam hormat, salam taksim juga kepada keluarga besar Bapak Nurul Azmi, ya. Keluarga besar Ananda Adinda Ali Ihsan, baik yang dari Palembang, ada yang dari Kalimantan juga. Oh, belum ada, ya. Dan dari seluruh Indonesia yang kami hormati. Selamat datang di Desa Parit. Namanya Parit, tapi paritnya tidak ada. Adanya di tengah jalan. Kemudian salam taksim juga kepada tuan rumah, keluarga besar Kanda Bapak Ibda Firly. Dalam hal ini keluarga besar Ananda Firza Noviatini, baik yang dari Palembang maupun yang dari Lampung, kemudian dari Jambi dan Indonesia dan sekitarnya. Kemudian kepada para undangan, tokoh agama, lebih khusus kepada Kanda Heriadi tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yang biasanya agama-agama ini jarang dihormati. Ya, jadi salam khusus buat para tokoh agama yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Perkenankan kami mewakili pencatat nikah dari KUA Kecamatan Galai Utara, bahwa pada hari ini kami mendapat tugas untuk mencatat pernikahan. Pertama, bahwa telah kita terima daftar calon pengantin untuk dinikahkan pada hari ini. Yang pertama, calon pengantin jantan. Kalau di Kalimantan apa jantan? Beda. Hah? Laki ya? Ada belaki ya? Laki ya? Pertama, Ananda atau Adinda Ari Ihsan, lahir di Sampit tanggal 12 Juli tahun 1995, 96 ya? 96 betul ya? Kemudian agama Islam, pekerjaan sehari-hari beliau ini adalah pelaut ya, karyawan bahari. Pelaut, keseharian beliau ini lebih banyak waktunya dihabiskan di tengah laut. Beralamat di Jalan Ki Marogan RT 42 RW 08 Kemang Agung, Kertapati, Kecamatan Kertapati, Kota Madia, Palembang. Pendidikan terakhir sekolah pelayaran, di SMK ya. Merupakan buah hati dari ayahanda Nuzul Hazmi, lahir di Palembang, dengan ibunda Lindawati. Nah, lahir di Sampit, berarti umat yang orang Sampit. Status sebelum dinikahkan adalah dijaga. Dan selanjutnya insya Allah akan dinikahkan dengan seorang gadis dari Desa Parit inilah yang bernama Irsa Noviandini, lahir di Palembang 30 April 1999. Mana nanti? Kemudian pendidikan terakhir adalah SLTA, saat ini sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1, jadi sedang kuliah dan bekerja di PT Duta Agrosawit, PT DAS Duta Agrosawit di Indralaya inilah. Merupakan buah hati dari ayahanda Ibda Firly RA, juga orang Parit, lahir di Parit, dengan ibunda almarhum Enda Novita ya. Beliau ini tinggal di Jambi, telah mendahului kita. Insyaallah arwah dia akan senang akan melihat anaknya saat ini, itu yang pertama kalinya ya, sedang akan kita lihat. Kita baca Al-Fatihah ya. Alhamdulillah warhamha wa'abiha wa'abwana Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan status sebelum dinikahkan adalah perawan, ya, kita gadis ya. Nah, sudah ya. Duduk di sana di antara
ibu. Yang insya Allah akan bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab, ayah kandung dari Ananda Mirza, yaitu Kanda Bapak Rakyat, lahir di Parib 23 Juni 1973. Pekerjaan adalah anggota kepolisian Republik Indonesia di Polres Ogan Ilir, alamat Jalan Rio Carang, Dusun Duo, nomor 128 Parib, sama dengan alamat Pemutino tadi. Dan yang tercatat di sini, insyaallah mau kita galo-galo untuk menjadi saksi pernikahan. Sungguhnya saksi pernikahan itu adalah kita semua, baik yang ada di rumah ini, yang ada di dalam maupun di bawah. Namun kalau mau dicatat tak muat, ya, sehingga kami catat 2 orang mewakili kita, dan inilah yang akan mempertanggungjawabkan kelak di yaumil akhirat pernikahan ini. Jadi bukan saya sebagai pencatat nikah, sah dan tidaknya itu ada pada saksi. Saksi pertama kami catat adalah Kanda Bapak Haji Pandri Ishak, lahir di Pagar Batu Lahat 1958, Naskah Gunung. Pekerjaan sehari-hari beliau ini pensiunan PT Kusri Wijaya, dan bertempat tinggal di Sako, Palembang, RT 56 RW 22 Kota Madia, Palembang. Dan yang saksi kedua adalah Bapak Yosef Abrizal, ya? Benar. Betul, ya? Lahir di Palembang 31 Januari 1975. 76. Matonya yang iya, tulisannya benar, Pak. Benar. Bacanya yang salah. Pekerjaan dalam wira swasta, juga beralamat di Jalan Sumakarya, Swakarsa, RT 42, RT 06, Keman, Agung, Palembang, Kertapati. Dan yang kami catat di sini, mas kawin adalah emas 5 gram. Kita tolong ibu, Iya. Iya, tolong saksi. Saksi. Ini Pak. Ini yang asli ini. Kok dia gunakan ke kamera? Kamera, Pak. Sini, Pak. Benar ini. Masuk di sini, Pak. Untuk kamera, Pak. Nah, Hilang sih kok menjual limo tadi. Banyak. Sudah. Ini dah. sip. Nah, yang bawa tadi lah diperiksa di mobil. Benar kan? Sudah diperiksa. Ya, sudah lengkap. Insya Allah tidak ada halangan lagi untuk kita melaksanakan pernikahan. Syarat-syarat wali lah ada, kedua mempelai lah ada, saksi dua juga lah ada. Sama sekali juga sudah diperiksa dan sah. Ya. Selanjutnya sebelum kita lanjut untuk mendapat barokah, kita mendengarkan bersama kedua pengantin untuk mengucapkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang kita semuanya bersaksi, ya. Istighfar baik wali maupun kedua mempelai bersama, ya, terutama kepada wali nikah, ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selanjutnya kita bernikah, ya, kalau mendapat kesunahan. Ya Allah Subhanahu wa taala, semoga insyaallah sidang ini nanti bermanfaat untuk kita galo-galo, terutama kepada pengantin berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min azwajin litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati wa nafaqatu sunnati wa aisan ini. Ananda berdua, Ananda Irsa, Ananda Ari, pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah di majelis yang diberkahi Allah. Diberkahi Allah insyaallah karena kita melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu an-nikahu sunnati, ya, bahwa menikah itu adalah sunnah yang diperintahkan oleh Allah, sunnah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, mari kita meluruskan niat kita, baik yang Ari, kemudian Firsa, kedua saksi, wali, dan kita semua, bahwa saat ini kita itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyelenggarakan kita ini, kita menikah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksi juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua di majelis juga, semuanya kita insyaallah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, luruskan niatnya ya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tujuan menikah, ya. Jadi tujuan menikah itu sebagaimana Allah abadikan di dalam surah Al-Rum tadi, min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan. Kita sebelum ilaiha. Jadi Allah itu menciptakan betina perempuan sebagai pasangan bagi kita. Jadi tidak pas kalau seseorang laki-laki menikah dengan laki-laki, ya. Demikian hanya betina menikah dengan betina. Kalau Allah memasangkan kita, ya, laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki. Tujuannya adalah kita sekunu ilaiha, supaya kita itu tenang, ya, supaya kita itu damai. Ya, kita sekunu ilaiha. Jadi menciptakan pernikahan itu supaya mendapat ketenangan. Jadi kalau selama ini tidak fokus, tidak tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah pokok maupun ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, maka setelah menikah nanti diharapkan lebih tenang. Jadi kalau ada orang yang menikah tapi tak tenang, berarti tidak mencapai tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu adalah kita sekunu ilaiha, untuk mencapai mawaddatan warahmah, cinta kasih dan sayang. Nah, itu tujuan pernikahan. Kemudian saat ini juga hadir, ya, Firsa maupun Ari, orang-orang yang kamu hormati, ya. Kedua orang tua kita hadir bersama kita. Kemudian orang-orang yang kita hormati saat ini hadir untuk menyaksikan pernikahan atau peristiwa yang sakral yang insya Allah kalian berdua tidak akan melupakannya. Ya. Dicatat hari ini tanggal 15 Mei atau bertepatan dengan tanggal 14 Syawal, ya. Untuk insya Allah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menikah. Dan pernikahan ini juga adalah penyatuan dua keluarga besar. Jadi tidak ada perbedaan antara mertua dengan orang tua, sama, ya. Jadi hari ini insya Allah setelah ijabah kabul nanti, maka orang tua di Arif, ya, Ado, demikian juga Mirza, ya, orang tua di Palembang dan seluruh keluarga besar. Karena pernikahan itu penyatuan kedua keluarga besar. Dan di situ nanti ada tercipta silaturahim. Ya, jadi yang kedua harus memelihara silaturahim. Yang ahabba yutarahu fi rizqihi wa nasarahu bi ajrihi, ya. Wal yasil rahimah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pengikatan rahimah itu, ya, kata Rasulullah, akan memurahkan rezeki. Jadi kalau Anda ingin dimurahkan rezekinya, ya, maka jalin hubungan silaturahim. Dan juga menolak bala, memanjangkan umur, ya, bukan memanjangkan umur. Maka rezeki silaturahim itu adalah membuka pintu rezeki dan juga memanjangkan umur. Siapa yang dimaksud dengan silaturahim? Ya. Nah, termasuk seperti ayat yang kedua tadi dibacakan oleh Qori. Ya, bibi walida ini sangat, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi silaturahim yang pertama itu adalah
orang tua. Ya, dan merupakan perintah kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat itu, maka perintah selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Lalu siapa yang orang tua kita? Nah, ini harus dipahami ya. Allah juga mengabadikan Allah maghfir wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi orang tua itu adalah yang melahirkan kita. Orang tua yang melahirkan kita, kedua orang tua yang membesarkan kita, yang mengasihi kita ketika kita masih kecil. Jadi yang melahirkan kita satu orang tua. Meskipun tidak melahirkan tapi membesarkan kita, itu juga kita diwajibkan untuk berbakti. Melahirkan kita, membesarkan kita, yang mengasihi kita ketika kita masih kalau besar. Lain lagi ceritanya ya. Yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah yang merawat kita, yang mengasihi kita ketika kita masih kecil. Ada kewajiban, ya, ada kewajiban sebagai anak. Dan yang lainnya itu yang rohimah itu adalah keluarga besar. Setelah orang tua berarti saudara. Ya, setelah saudara, kemudian ya misal-misal bibi-bibi, mama-mama, kemudian baik dari suami maupun istri, sama diperlakukan yang sama. Itulah yang dimaksud dengan silaturahim. Jadi kalau ada orang yang lemah bebala berkeluarga, itu mudah-mudahan Allah tidak menyusahkan rezekinya, ya, karena dia melanggar salah satu aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu. Dan kemudian jangan lupa perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakan sholat di waktu. Kita ada fasenya. Fase pertama kita balik, ya. Kita balik itu mayis, maka kita wajib melaksanakan sholat lima waktu. Oke lah, kita masih bujang, mungkin masih ada bolong-bolong. Nah, momentum inilah, momentum kita pernikahan ini, maka kita bertekad untuk insya Allah setelah ini nanti juga saya tidak akan meninggalkan sholat lima waktu lagi. Ya, fase ketiga umur 40 tahun kelak. Ya, fase ketiga. Nah, fase terakhir itu kalau sudah pensiun, orang sudah pensiun belum galak melaksanakan sholat lima waktu, kata Romai Rahmat terlalu. Nah, itu sudah bau tanah, belum galak sholat. Ya, nah, sudah terlalu. Kenapa? Karena sholat itu as-sholatu imanuddin. Karena sholat itu adalah pokok dari agama. Jadi kalau kita tidak sholat, sulit mengatakan tegak Islamnya. Ya. Kemudian awalama hisabahu yaumil qiyamah min amalis, sholat ada amal yang paling awal dihisab itu adalah amal sholat kita. Jadi artinya kalau sholat kita bagus, insya Allah amal lain juga ikut. Ya, di momentum kesempatan hari kita berikrar insya Allah untuk kita melaksanakan sholat lima waktu. Ya, itu mungkin insya Allah semoga berguna, terutama untuk kami pribadi, yang lain insya Allah untuk kita berdoa. Meskipun nafsi kita Allah, aku berkata, "Astagfirullahaladzim, huwal ghafurur rahim."